Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Bapak Ibu honorer, saya menyapa kita semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar bahwa honorer merasa lega pada seleksi CPNS 2023 karena seleksi CPNS 2023 antara honorer dengan pelamar umum dipisah. Jadi, Bapak Ibu honorer tidak akan tersaingi dengan pelamar umum. Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Katanya jangan khawatir, seleksi CPNS 2023 tenaga honorer akan dipisah dengan pelamar umum. Benarkah lebih mudah? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu ya. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan P3K sudah direncanakan oleh pemerintah dan bahkan sudah dilaksanakan sejak beberapa saat yang lalu. Sebelumnya, pengadaan CPNS 2023 menjadi satu pertanyaan, khususnya para tenaga honorer yang sudah menunggu untuk diangkat menjadi ASN setelah pengabdian lama mereka. Hingga saat ini, pertanyaan tentang pengangkatan tenaga honorer pada CPNS 2023 masih berputar-putar di kepala sebagian banyak orang. Banyak orang yang ingin mengetahui apakah seseorang tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS 2023 secara langsung. Tentunya ini menjadi satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, faktanya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS atau P3K tidak dilaksanakan secara langsung, melainkan masih harus melewati tahapan seleksi. Adapun tahapan seleksi dari tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Tahapan seleksi tersebut berlaku untuk semua tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS 2023 atau P3K. Dalam pelaksanaannya, calon ASN yang berasal dari tenaga honorer akan diberi pertanyaan tentang pengetahuan tata pemerintahan. Sebagai informasi tambahan, tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2023 akan memiliki hak khusus, yaitu pelaksanaan seleksinya yang berbeda dengan pelamar umum atau non-honorer terdata. Jadi bisa dipastikan bahwa tahapan yang akan dijalani oleh pelamar dari tenaga honorer dan non-honorer akan berbeda dan cenderung lebih mudah. Seperti yang telah diketahui, pelamar CPNS dari golongan umum harus melewati beberapa tahapan, termasuk tahapan SKD yang dinilai sangat sulit bagi beberapa orang. Sementara itu, pelamar CPNS dari tenaga honorer hanya perlu melewati tahapan seleksi yang sudah disebutkan di atas tadinya. Namun keputusan dan ketentuan pengadaan CPNS 2023 ini masih bisa diubah-ubah sampai tiba waktu pelaksanaannya nantinya. Di sisi lain, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para tenaga honorer untuk dapat bisa melamar CPNS 2023. Dilansir dari ayojakarta.com, dari suara.com pada Jumat 18 November 2022, berikut ini adalah beberapa syarat bagi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi CPNS 2023. Pertama, tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun ataupun lebih secara terus-menerus. Syarat yang kedua, tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. Syarat ketiga, tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5 tahun hingga 10 tahun secara terus-menerus. Dan syarat keempat, tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Sementara itu, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan diprioritaskan untuk orang-orang dengan usia yang paling tinggi atau masa pengabdian yang terlama. Nah, tentunya ini Bapak Ibu ada pengaruhnya dengan penataan honorer non-ASN melalui aplikasi penataan honorer non-ASN BKN.
karena di sana tertera masa kerja atau masa pengabdiannya. Di sisi lain, kriteria lama masa kerja ini disebutkan tidak akan berlaku bagi pegawai honorer, tenaga dokter yang sudah bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS bisa dilakukan dengan ketentuan masih berusia di bawah 46 tahun apabila bersedia ditugaskan di tempat terpencil selama minimal 5 tahun. Selain persyaratan yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk mendaftar CPNS 2023. Berikut ini adalah beberapa dokumen yang perlu pada tahap seleksi administrasi CPNS 2023 ke depan. Pertama, scan pas foto dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 200 KB, format JPEG atau JPG. Dua, scan swafoto dengan ukuran maksimal 200 KB, format JPEG, garing JPG. Harus jelas, tidak kabur, dan juga tidak miring. 3. Scan KTP dengan ukuran maksimal 200 KB, format JPEG, garing JPG. 4. Scan surat lamaran dengan ukuran maksimal 300 KB, format PDF. 5. Scan ijazah dan serdik STR dengan ukuran maksimal 800 KB format PDF. 6. Scan transkrip nilai dengan ukuran maksimal 500 KB format PDF. 7. Scan dokumen pendukung lainnya dengan ukuran maksimal 800 KB format PDF. Itulah informasi berkaitan dengan syarat dan ketentuan serta dokumen yang diperlukan bagi tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS 2023. Demikian informasi yang Bapak Ibu. Ingat bahwa informasi kali ini yaitu mengenai syarat dan ketentuan serta dokumen yang diperlukan bagi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil 2023. Nah, tentunya jika memenuhi semua syarat ini, maka selamat kepada Bapak Ibu menjadi ASN. Dan sebaliknya, jika tidak terpenuhi, berarti untuk sementara Bapak Ibu tidak bisa terekrut sebagaimana harapan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.